Nation, kembali lagi kita di program Kingdom Culture dan kita lanjutkan obrolan kita dengan Pastor Roni. Seru banget kalau kita ngobrol, apalagi tentang Kingdom Family. Sebenarnya saya mau tanya nih, kenapa sih Pak Roni itu getol banget ngomong Kingdom Family dan lain sebagainya? Sederhana saja, karena ini the main message, pesan utamanya Yesus. Yesus datang ke muka bumi bukan untuk membuat agama baru, tapi Yesus datang supaya kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Dan bagaimana kerajaan Allah itu terus terjadinya perluasan kerajaan surga ke muka bumi itu, Tuhan lakukan itu tentunya lewat keluarga-keluarga. Makanya institusi pertama yang Tuhan buat adalah keluarga. Nah, saya selalu mengedepankan tentang Kingdom Family karena Tuhan juga ingin setiap keluarga itu punya wawasan kerajaan, punya gaya hidup kerajaan, punya mentalitas kerajaan. Jadi itu yang saya mau katakan, karena seharusnya setiap keluarga itu seperti Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa. Ketika dia menciptakan manusia, dia berkata let them have dominion, supaya mereka berkuasa. Nah, kata kuasa itu, berkuasa kita sudah tahu itu mamlakah, itu adalah to have dominion, itu menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Nah, dan kita lihat episode yang lalu bahwa memang Tuhan rencanakan lewat keluarga, keluarga mengalami sorga nyata. Jadi Kingdom Family it's biblical, itu sangat alkitabiah. Dan bahkan saya pernah merenungkan tentang akronimnya, makanya Kingdom tidak jelas ya, Kingdom kerajaan, berasal kata King and Dom. King raja, Dom domainnya, wilayah. Ya, jadi bicara kingdom, bicara pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Jadi seluruh aspek kehidupan kita, apapun, sekecil apapun, kita harus nyatakan pengaruh Kristus bekerja dalam diri kita dan kita nyata kepada dunia ini. Nah, kata family-nya saya menemukan akronim yang tentunya saya percaya sesuai dengan firman. F-nya itu first seek kingdom of God. First, pertama, F-nya cari dahulu kerajaan Allah. Itu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang harus bukan cuma menjadi prioritas, tapi menjadi prioritas puncak hidup setiap keluarga adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Baru bicara berkatnya, semuanya akan ditambahkan. Nah, itu baru belakangan. Yang kedua itu A-nya, family A, authority in submission and respect. Jadi maksudnya apa? Otoritas yang didapatkan karena pendudukan diri dan hormat. Kan banyak orang banyak orang suka powernya. Wow, hidup penuh kuasa. Tapi jangan lupa bahwa harus ada authority. Justru power dengan authority ini kelihatannya sama, tapi sebenarnya berbeda. Otoritaslah yang membuat power itu menjadi resmi atau tidak, atau bekerja dengan benar. Jadi apa itu otoritas atau authority? Otoritas adalah hak untuk melepaskan power atau kuasa sehingga power ini menjadi legal. Itulah yang dikembalikan Tuhan Yesus ya Pak? Karena ada power yang illegal power. Matius 7 ayat 21, 23 sampai 23, Yesus berkata, ada orang berkata, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Nggak legal. Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu sekalian, kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Illegal power. Kenapa? Di situ dikatakan mereka pembuat kejahatan anomia, tidak tunduk pada otoritas. Kalau kita belajar tunduk pada otoritas, disitulah kita mendapatkan otoritas, kita mendapatkan power, sehingga power yang kita laksanakan itu resmi di mata Tuhan. Demikian pula bagaimana suami istri harus saling menghormati. Kebutuhan utama seorang istri itu adalah dicintai, dikasihi oleh suaminya. Bukan ini, kecuali wanita yang tidak benar. Kebutuhan utama seorang suami bukan seks, sekalipun dia rajin yang satu itu, tapi dihormati, dihargai. Nah, ketika ini dikerjakan bersama-sama, maka muncul namanya energizing cycle, lingkaran energi. Wow, ya bayangkan sebuah lingkaran begini. Seperti anggur baru yang diisi terus. Wah, gitu. Suami mengasihi istri, maka memotivasi istrinya tunduk atau hormat kepada suami. Kalau
istri hormat kepada suami, menghargai suami, memotivasi suami untuk mengasihi istri. Jadi lingkaran bekerja, orang Surabaya bilang otot kawat balung mesti keringat keterjai. Artinya rumah tangganya bergairah, yang menyala-nyala. Tapi kalau ini nggak dilakukan pada ini firman Tuhan, maka ada yang disebut dengan the crazy cycle, lingkaran gila. Ketika seorang suami tidak mengasihi istrinya, maka reaksi daripada istrinya adalah tidak menghormat. Demikian pula ketika seorang suami tidak hormati, tidak hargai istrinya, reaksi suaminya tidak akan mengasihi. Itu kenapa kalau perubahan itu sebenarnya dari diri kita sendiri ya Pak ya, bukan menuntut ya. Betul, jadi itu FA. Lalu kemudian M-nya mutual synergy in potentials. Jadi mutual synergy of potentials. Jadi saling bekerja sama untuk mengembangkan potensi-potensi. Nah, saya ingat Miles Monroe pernah berkata, tempat penyimpanan harta karun terhebat bukan tambang batu bara, tambang emas, tapi kuburan. Karena banyak lukisan-lukisan mahal di sana belum sempat. Banyak potensi sekali yang belum tergali terkubur. Lagu-lagu baru sebenarnya dihasilkan tapi terkubur. Sebab itu tugas masing-masing pasangan, khususnya suami. Ayo kembangkan potensi istri. Ya, orang Jawa pada umumnya ya tak semua lu. Percaya bahwa perempuan itu 3M tugasnya. Apa? Masak, macak, mana. Kan kasihan. Cuma macak itu kan bersolek. Masak jelas, masak. Mana melahirkan. Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai 18. Waktu Tuhan pesan kepada Adam, pria pertama. Dia bilang gini, supaya dia menjaga taman. Lalu kemudian kata to keep the garden, Taman Eden itu juga mengandung tugas to cultivate. To cultivate itu menumbuh kembangkan. Jadi kita suami seharusnya menumbuh kembangkan bakat, talenta, karunia, potensi istri kita dan anak-anak kita. Ya, sehingga mereka menjadi maksimal. Kita maksimal, istri maksimal. Wow, inilah dalam satu topik saya pernah membahas tentang familyhood. Ya, ada kebersamaan, familyhood leadership. Jadi kepemimpinan di dalam keluarga yang bukan cuma suami saja yang menonjol. Ya, artinya bukan berarti istri nanti jadi suami pang 5, istrinya pang 6 atau pang 7. Tidak, artinya semuanya mengambil peran dan memaksimalkan semua potensi. Jadi F, A, M. Nah sekarang I-nya intimacy with God. Mari semua keluarga itu termasuk bangun mesbah, bangun keintiman, kedekatan, keserupaan harus terjadi, bahkan berbuah-buah rumah tangga tersebut. Ya, lalu kemudian setelah intim dengan Tuhan, jangan lupa kalau intim itu keserupaan. Saya sering jalan berdua sama istri saya, orang pada lihat kok wajahnya sama lama-lama ya. mirip. Padahal pabriknya berbeda. Ya kan? Tapi saya renungkan karena kami biasa bersama-sama, jadi kelihatan sama. Dalam keintiman itu pula bersama dengan Kristus, kita akan semakin mengalami karakter Kristus. Karakter kita diubahkan semakin menyerupai Tuhan Yesus. Saya dulu waktu di Mataram, satu kali jemaat itu pernah gandrung Harley Davidson. Walaupun daerah jangan pandang remeh. Hobinya mahal juga ya? Ada jemaat yang beli 3 Harley sekaligus. Nah baiknya dia adalah dibilang Pak Roni, Bapak silakan pilih yang mana saya pinjami loh ya. Ada Dyna-Glad, Road King, ada Sportster 883. Saya pilih yang paling kecil dong sesuai dengan postur saya. Nah kalau sudah naik Harley, nggak bisa saya pakai celana kain. Celana cotton, saya harus pakai jeans seperti ini. Yang cocok ya? Saya harus pakai, nggak bisa sepatu cat seperti ini, harus sepatu boot ya. Yang ada haknya, yang tinggi begini. Saya pakai ikat pinggang yang gede, kepalanya gini, gambar Harley Raja Wali. Lalu saya pakai aksesoris, pakai dompet rantai. Hari Minggu saya khotbah pun pakai dompet rantai, cuma bilang pendeta akhir zaman. Saya dekat sama anak-anak muda. Saya bergaul dengan anak muda, anak-anak untuk pelayanan generasi. Mereka melihat saya pakai dompet rantai kemana-mana.
Mereka pada beli dompet rantai, mereka pakai dompet rantai. Bedanya saya pakai Harley, mereka pakai motor bebek. Gitu. Tapi apa yang kita bisa pelajari di sini adalah kedekatan itu keserupaan. Ketika suami, istri, anak-anak bangun mesbah, intimacy with God, bangun keintiman. Wow, keserupaan akan terjadi dengan Tuhan. Surga akan dinyatakan di situ. Dan buahnya muncul. Betul, buah karakter, buah pelayanan. Ada banyak buah yang Alkitab jelaskan. Lalu yang terakhir, L-nya adalah L itu adalah loving without any reason. Mengasihi tanpa alasan. Tanpa syarat. Kalau masih pacaran kita bisa tanya, kenapa sih kamu sayang sama aku? Matamu. Loh aku sipit kok, mata pencaharianmu. Iya. Jangan dijadiin tips gombal ya. Kenapa? Oh serius dong. Pribadimu mempesona aku. Maksudmu mobil pribadimu, rumah pribadimu ya akan deposito pribadi. Kalau orang pacaran bisa punya alasan. Ketertarikan gantengnya, cantiknya. Tapi begitu pemberkatan nikah suami istri, maka level cintanya itu agape. Mengasihi tanpa alasan, mengasihi tanpa syarat. Seharusnya suami berkata kepada istrinya, sayang, sekalipun telah terjadi pelebaran badanmu ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya, aku suamimu akan berkata, still loving you. Itu langsung berbunga-bunga. Nah, seharusnya demikian pula sebaliknya, istri melihat suaminya, sayang, terjadi pelebaran di kepalamu, kerontokan, area penciuman semakin luas, perut semakin membuncit. Dulu six pack, sekarang one big pack atau the whole pack. Family pack. Tapi aku tetap berkata, still loving you. Itu tanpa syarat. Perhatikan. Kalau pakai alasan, maka itu yang berbahaya. Karena dari reason alasan, itu akan menghasilkan namanya condition. Ada persyaratan, kondisi. Setelah kondisi akan menghasilkan expectation, pengharapan. Aduh, kepingin tercapai. Nggak terwujud. Akhirnya menghasilkan disappointment, kekecewaan. Kalau sudah kekecewaan menghasilkan division, pembagian, pemisahan. Satu ranjang tapi tidak ada cinta. Atau sudah nggak tidur satu kamar lagi, satu di sofa, satu di kamar. Kalau sudah di division ini nggak ada pemulihan, yang terjadi divorce, cerai. Kalau sudah cerai maka akan terjadi death of relationship, matinya sebuah hubungan. Wow. Cinta lalu jadi kemudian benci gitu ya. Dysfunctional family. Keluarga sudah tidak berfungsi dengan baik. Lalu berikutnya social decay. Social decay itu kerusakan sosial. Anak-anak narkoba, seks bebas, hamil luar nikah. Aduh, itu yang terjadi pada generasi yang kita lihat. Dan ujung-ujungnya adalah community destruction, kehancuran komunitas. Dan kita lihat dimulai dari mana tadi? Reason, alasan. Oleh sebab itu suami istri harus mengasihi tanpa alasan, tanpa syarat. Yang terakhir, yang apa namanya? Y-nya, yang Y-nya, young generation preparation. Jadi mempersiapkan generasi muda. Ini bicara pelayanan untuk anak-anak kita. Nah, tugas orang tua lah bertanggung jawab untuk masalah rohani anak-anaknya. Anak-anak harus belajar dari berdoa gimana? Dari papa mama dong, bukan guru sekolah minggu. Belajar baca Alkitab, cerita-cerita tentang Daud, tentang Adam Hawa. Seharusnya papa mama yang ngajarin. Jadi anak-anak jasmani kita harus jadi anak-anak rohani kita. Nah, kita cut di sini dulu, Pak. Kita akan lanjutkan di seri berikutnya, episode berikutnya tentang parenting. Yang ada hubungannya tadi. Dan saya percaya family ini menjadi berkat bagi kita juga gitu ya, warga kerajaan. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.